Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah, Zat yang menciptakan kita dan seluruh yang kita nikmati. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semuanya mencintai beliau dan kita bisa dikumpulkan dengan beliau kelak nanti di yaumil qiyamah. Amin. Masih bersama dengan owner Hijab Alilah dan membahas buku Yuk Berhijab. Nah, jadi buku ini adalah yang kita bahas sudah ini adalah episode yang ketiga atau talks yang ketiga. Dan kita akan membicarakan tentang hari ini tentang yang kemarin ya. Kalau kemarin kita bicara tentang apa sih benefit dalam berhijab, itu sih masih bisa Umi tambahin sekarang kalau Umi mau. Tapi sekarang kita juga coba akan membicarakan sebenarnya hijab itu apa aja yang menghalangi atau anggapan negatif seputar hijab. Nah, Abi akan mulai dengan anggapan yang sekarang dikembangkan oleh orang-orang Barat. Jadi Umi tahu ya bahwa ada stasiun-stasiun TV. Yang lucunya ini stasiun TV ini bukan stasiun TV Indonesia, stasiun TV luar negeri. Abi langsung ngomong aja, stasiun TV Jerman. Oh, dia giat banget mengkampanyekan bahwa syariat Islam itu adalah salah satu bagian daripada kayak apa ya, paksaan, lalu kemudian kayak dogma, terorisme, radikalisme dan seterusnya. Ya, dan salah satu yang dibahas itu adalah bahwa hijab itu adalah bentuk Batasan. Bukan perampokan. Iya, jadi perampokan hak asasi terhadap anak-anak. Jadi dia bilang bahwasanya orang tua tuh sudah mengambil hak anak untuk bebas. Jadi dia bilang bahwa kalau kamu berhijab, kamu tuh nggak bebas. Kamu tuh sebenarnya sedang dikungkung. Nah, jadi kayak dipenjara oleh agama. Itu katanya mereka. Nah, menurut Umi seperti apa kalau ada tanggapan begitu? Kalau pas Umi lagi awal-awal berhijab, memang di situ ada beberapa hal. Fenomena sekarang dengan fenomena dulu berbeda sih, Bi ya. Kalau dulu itu kan memang banyak yang masih agak gimana gitu ya ngeliat orang tuh berhijab gitu. Misalkan kayak masalah pekerjaan gitu loh. Kemudian juga dengan orang tua ya. Tapi kalau sekarang kan mungkin kalau untuk di Indonesia khususnya yang Umi amati sebagai pengamat ya. Pengamat apa, Om? Pengamat dakwah. Pengamat hijab. Pengamat hijab itu. Sekarang lebih mudah ya, cenderung lebih mudah untuk mengajak orang berhijab dan orang tua pun paham. Instansi tertentu juga mungkin agak sedikit longgar ya dibandingkan dulu, walaupun lebih menerima ya. Lebih menerima, tapi banyak banget Bi yang masih menolak karyawannya ketika berhijab. Karena yang paling utama itu Abi lihat kayak pramugari ya. Pramugari awal-awal dulu kita punya hashtag ya, selamatkan pramugari ya, save pramugari yang ingin sampai berhijab. Kita membantu untuk mengumpulkan dana untuk bayar penaltinya waktu itu ya. Ya, ada satu orang pramugari yang akhirnya kita coba untuk bantu untuk bisa berhijab, dan walaupun itu harus kompensasinya adalah harus meninggalkan pekerjaannya dan bayar penaltinya ya. Dan waktu itu netizen sangat masya Allah yang membantu ya. Ya, lanjut. Masya Allah. Jadi ketika sekarang kalau yang Umi alami sih cenderung memang lebih mudah. Cuma memang kan Abi itu kan pengaruh dakwanya terhadap hijab syar'i kan lumayan besar ya ketika zaman-zaman Twitter ya. Jadi ketika orang kepingin berhijrah dari hijab yang awalnya nggak berhijab, kemudian jadi berhijab. Ketika sudah berhijab, pengen lebih bener lagi, pengen ibaratnya merapikan lagi hijabnya, itu memang ada kendala terkait dengan mungkin bentuknya gamis ya, kemudian kerudungnya juga lebar. Itu ada beberapa pekerjaan yang memang melarang gitu kan karyawannya ketika memakai hijab dalam bentuk seperti gamis gitu. Hijab syar'i kayak begitu. Yang nanti akan kita bahas ya, by the way. Ya, benar. Jadi itu fenomena di Indonesia yang mungkin masih ada beberapa perusahaan cukup banyak yang notabene mereka tuh rata-rata perusahaan yang memang kayak seperti pemerintahan gitu. Tapi alhamdulillah pemerintahan juga ada beberapa yang akhirnya ketika itu Umi ngeluarin hijab Alilah tuh Bi. Jadi Umi ngeluarin baju PNS dalam bentuk gamis gitu kan. Jadi Umi dari problem-problem orang itu coba untuk Umi kasih solusi gitu. Jadi misalkan dia mau berenang, akhirnya juga ibaratnya memudahkan. Tapi tujuan Umi sebenarnya bukan
bukan hanya untuk jualannya, tapi menjadi bagian bahwa kita itu setiap dalam semua aktivitas itu selalu menjaga hijab syar'i kita gitu. Dan di situ efeknya alhamdulillah lumayan bagus ya, karena banyak orang-orang yang akhirnya di situ dalam semua hal lini pekerjaan mereka kepengen tampil syar'i, cuma memang dalam hal ini tuh ya ada beberapa kendala yang mereka suka curhatkan ke emailnya Hijab Alila. Apa terlalu mahal? Juga, enggak, curhatin maksudnya nggak semua langsung bisa gitu loh. Karena kadang-kadang mereka diperbolehkannya dalam bentuk misalkan potongan, itu masih diperbolehkan. Tapi kalau bentuk gamis tuh mereka masih berjuang tuh. Jadi ini suka menemani teman-teman yang di situ curhat gitu terkait dengan yang nggak diperbolehkannya mereka di kantor memakai baju dalam bentuk gamis. Tapi kalau tunik masih diperbolehkan kayak gitu. Tapi Umi bilang ya nggak masalah, pelan-pelan aja. Yang Umi sampaikan lah, coba berikan kinerja yang terbaik gitu loh. Maksudnya ketika kita kinerjanya bagus, pasti nanti akan ada istilahnya kesempatan kita untuk ngomong ke atasan, menyampaikan misalkan bahwasanya bentuk pakaian saya tidak ada hubungannya dengan performa saya. Benar. Dengan prestasi saya. Benar. Apalagi kalau punya prestasi yang bagus ya dibandingin yang mungkin nggak pakai hijab syar'i ya, tentunya kita akan komisaris yang pakai hijab syar'i. Iya. Komisaris. Gitu. Jadi kemudian juga misalkan jodoh juga sama gitu ya. Jadi beberapa di situ juga teman-teman misalkan bukan jodoh ya, suami ya biasanya ya Bi ya. Kan Umi kan ketika sudah punya anak, akhirnya bergaulnya kan juga sama yang sudah punya anak juga. Kalau tadi kan lebih ke anak muda. Ya. Ketika Umi sudah mulai dakwah ke ibu-ibu, akhirnya di sana kendala di suaminya juga masih ada. Jangankan suaminya, ibunya aja kadang-kadang ada dulu. Iya benar. Di awal-awal Abi pernah kayak protes ya, zaman masa masih ya, kita belum punya anak ya. Belum punya anak, Abi sempat mengadvokasi seorang muslimah yang pengen berhijab, ibunya nggak boleh berhijab syar'i ya, ibunya nggak boleh. Padahal ibunya juga sudah berhijab syar'i. Karena takut anaknya pengajian teroris ekstrim. Benar. Oke, lanjut. Oke, tadi suaminya ya. Iya, ketika suaminya itu tahu bahwa istrinya itu mulai mungkin kan ada suami-suami yang kepengen istrinya tuh terlihat seksi gitu ya ketika digandeng gitu mungkin. Dan itu masih menjadi pertanyaan bagi Abi. Maksudnya setahu Abi ya, setiap laki-laki itu pencemburu. Setahu Abi. Mungkin ada yang enggak ya. Dan setahu Abi kalau ada seorang laki-laki manapun ya, bahkan Abi sering lihat di film-film Hollywood gitu ya, dan mereka menggambarkan kondisi sesungguhnya. Kalau ada seorang lucunya ini peradaban barat ya dia. Mereka kalau pergi ke party pasti pakai night gown. Mereka kan tahu kalau night gown tuh kayak apa ya? Biasanya night terbuka gown. Atasnya, lalu kemudian agak press gitu kan ya. Lalu kemudian ya membentuk tubuh lah kira-kira gitu. Dan tapi ketika istrinya tuh dikagumi oleh orang, bahkan dilihat terus, suaminya datengin, kamu ngapain? Itu istri saya loh. Jadi kira-kira gitu. Nah mungkin ya itu ada paradoks kali ya. Di satu sisi mereka merasa kayak pengen istrinya tuh cantik, di sisi lain mereka cuma pengen untuk dirinya sendiri. Tapi terus terang di Indonesia Bi masih bertanya kalau ada seorang suami yang pengen istrinya tuh diliatin orang. Ya tapi oke lah, lanjut. Ya ada. Sini dulu. Ada beberapa semakin jauh daripada frame. Ada beberapa yang seperti itu terjadi karena mungkin di situ kalau gamis kan mungkin kuno ya. Tapi kalau mungkin kayak masih pakai celana, kemudian pakai kerudung yang diikat-ikat, kemudian kayak istilahnya mereka juga tetap dandan gitu kan ya, mungkin masih oke lah gitu kan. Tapi kalau yang udah gamis, image-nya waktu itu kan memang masih belum, belum kayak sekarang ya Bi ya. Jadi lebih ke nenek-nenek, ibu-ibu yang sudah ibaratnya uzur, ibu-ibu gitu. PKK. Jadi itu yang mungkin banyak kendala ketika kita dakwah di kalangan ibu-ibu. Tapi tidak dengan sama zaman sekarang ya, kayak gitu sih. Ya, jadi apa yang Umi coba sampaikan tadi adalah bahwasannya ada persepsi-persepsi, ada pandangan yang agak kurang baik tentang hijab. Dan itu kita sudah bahas dulu ketika di talks yang pertama ya. Dan persepsi-persepsi ini akhirnya menghalangi orang untuk mau berhijab. Tapi maksud Abi tadi adalah yang khusus berita-berita yang dari luar negeri yang mengatakan seolah-olah bahwa kalau kamu pakai hijab tuh kamu terkungkung loh, kamu tuh mengambil haknya perempuan, karena hak perempuan tuh adalah hidup bebas.
tidak dibatasin oleh apapun, berpakaian juga tidak usah dibatasi dengan norma-norma agama, pokoknya terserah dia aja. Berarti kalau dari awal anak itu disuruh kerudungan, berarti dia itu kayak sudah dirampas haknya, sudah dirampok haknya. Nah, faktanya kan anak-anak Umi dari umur berapa? Si Alila berapa kerudungan? 6 bulan. 6 bulan. Ayah juga kurang lebih sama 6 bulan. Yeah. Nah, tanggapan Umi terhadap pandangan-pandangan kayak gini gimana? Sebenarnya dari sisi isu-isu yang dikeluarkan oleh orang-orang Barat ya terkait dengan persepsi tentang berhijab ini udah cukup lama ya Bia. Zaman awal-awal kita kuliah juga sebenarnya sudah ada ya yang di situ menggambarkan bahwa ketika seorang perempuan yang berhijab itu seperti kayak dulu ya yang mami kan ketika melihat orang berhijab kan persepsinya tuh maling ya, itu pernah kayak dia lihat merampok susu, masuk ke dalam kerudungnya yang lebar gitu. Jadi kerudung lebar tuh untuk bisa maling. Ya, kemudian juga di situ kalau kita ngelihat di luar negeri kan juga maksudnya persepsi tentang kayak dulu pernah Umi pernah ikut seminar ya kalau nggak salah ya. Di situ ada orang Indonesia yang survei juga ke ke Timur Tengah yang notabene mereka adalah lebih ekstrim ya pandangan mereka tentang seorang muslimah ya malah ya. Kalau di muslimah di Indonesia kan masih bisa keluar kemana-mana ya. Bukan muslimah, berarti pandangan mereka tentang perempuan itu lebih menjaga banget gitu. Lebih tradisional. Lebih tradisional ya. Lebih kultural. Nah, Indonesia kan masih cenderung aktivitas di luar perempuan kan banyak ya Bia. Nah, di situ ya akhirnya di situ punya pandangan waktu awal-awal berhijab pun ya bahwa di situ seolah-olah perempuan itu memang dengan hijabnya itu terkungkung, kemudian terbatas aktivitasnya dan seolah-olah akan dibangun image bahwa ketika dia berhijab itu nanti dia tidak bisa melakukan banyak hal kayak gitu. Nah, sementara yang yang orang-orang kafir ini hembuskan di di pemikiran kaum muslimin bahwa ketika dia kepengen bebas, kepengen ibaratnya menjadi seorang muslimah yang di situ bisa beraktivitas dalam berbagai hal, dia tuh nggak bisa dengan hijabnya kayak gitu. Jadi ketika mendengarkan isu itu di awal-awal ya waktu itu awal-awal juga Umi baru berhijab ketika itu di tahun 2002-2003 itu kan memang Umi masih benar-benar tahap-tahap mau meyakinkan diri ya waktu itu ya. Karena tadi yang waktu obrolan kita sebelumnya ya Bia tentang bahwa Umi datang ke Bogor itu bukan untuk pengajian gitu kan, bukan untuk pesantren tapi gitu. untuk memperbaiki kehidupan secara duniawi. Memperbaiki kehidupan gitu ya. Jadi awal-awal isu seperti ini tuh sudah sering banget orang-orang Barat karena memang ya mereka nggak ingin gitu loh bahwa orang-orang Islam ini itu akan menunjukkan kefanatikannya terhadap diri dia sebagai seorang muslimah gitu. Jadi kalau pandanganmu terkait orang-orang Barat ini ya memang kayaknya mereka ya akan selamanya gitu, nggak akan ridho gitu loh kepada kita kaum muslimin yang kepengen taat kepada Allah gitu, kepada Tuhannya. Sementara padahal ketika Umi ngelihat anak-anak Umi ketika mereka berhijab, kemudian mereka melaksanakan kewajiban mereka sebagai seorang muslimah, apalagi sekarang Alila juga sudah balik gitu. Jadi nggak ada sama sekali perasaan mereka itu tertekan atau terpaksa dengan hijabnya, sama sekali nggak ada. Bahkan cenderung pernah ada kejadian suatu hari itu ada tamu cowok, Abi masih ingat waktu itu kali ya. Jadi ketika Alila masih kecil, ada anak cowok, berarti dia belum balik waktu itu, ya dia nggak berhijab, dia langsung banting pintu gitu kan ya, banting pintu jedar gitu, kaget, mikir kenapa gitu kan, mikir oh ada cowok, dia sampai ibaratnya sedih, nangis gitu loh, ketika padahal dia belum balik waktu itu gitu loh. Karena jadi, dia dilihat nggak pakai kerudung. Iya gitu, dia langsung lari, langsung ini, nggak sama sekali nggak ada istilahnya keterpaksaan dari anak-anak kita yang kita sudah biasakan berhijab. Kemudian juga dia ketika sudah balik juga sama sekali nggak yang ibaratnya istilahnya kepikir untuk terpaksa memakai hijabnya karena kan kadang kan dulu kalau Umi di kampung kan kenapa ya ketika mereka masuk pesantren tuh mereka berhijab tapi keluar tuh kayak ibaratnya bebas keluar dari penjara. Kayak keluar dari penjara gitu kan. Umi pikir itu kenapa jadi mereka tuh kayak bebas begitu, apakah memang itu kayak terkekang mereka dengan hijabnya. Tapi ketika Umi udah mengalami, oh ternyata mereka nggak dididik dengan benar, nggak dipahamkan dari kecil orang tuanya, dibina, dicarikan lingkungan yang baik ketika mereka keluar dari pesantren. Jadi itu yang Umi rasa ketika coba untuk Umi ibaratnya sinkronkan antara dulu Umi ketika di kampung dengan sekarang ketika Umi udah punya anak.
Jadi insya Allah mereka sih sejauh ini nggak terpaksa sama sekali. Jadi sebenarnya gini ya, ada Abi coba untuk menyederhanakan apa yang Umi sampaikan tadi ya. Ada sesuatu yang tidak dipahami oleh orang-orang yang menuduh. Mungkin sebagian di antara mereka mungkin memang punya niat buruk ya. Tapi sebagian di antara mereka yang lain itu mungkin cuma hanya berbeda angle. Tapi problemnya adalah mereka memaksakan angle-nya mereka. Benar. Karena kalau kita bicara tentang hijab itu cuma adalah tampilan luarnya. Dia tidak serta-merta hanya luar sebenarnya. Luaran yang dipakai kayak kerudung, jilbab dan segala macam itu hanyalah tampilan luar. Tapi sebenarnya hijab itu berakarnya di sini. Cara pandang juga. Jadi dengan cara pandang yang berbeda. Contoh misalnya, kalau cara pandang orang-orang Barat misalnya atau mereka yang nganggap jilbab itu kayak sesuatu yang kuno, sesuatu yang jahat, sesuatu yang kayak bermasalah, sesuatu pengekangan terhadap perempuan, sesuatu yang tidak pantas, keras kepala, kayak Prancis bilang ini adalah tanda radikalisme. Ini adalah tanda keras kepalanya mereka, memaksakan budaya mereka ke dalam masyarakat Prancis misalnya. Loh kok bisa begitu? Karena cara pandang mereka cewek itu ya boleh ngapain aja, terserah. Bahwasanya cewek itu adalah makhluk yang ibaratnya tidak ada batasan, sebagaimana laki-laki juga nggak ada batasan. Pandangannya sekulerisme bahwasanya manusia itu tidak diatur oleh apapun selain dirinya sendiri. Maka manusia bisa boleh berbuat apapun karena dia paling tahu tentang yang terbaik untuk dirinya sendiri. Tapi dalam pandangan Islam tidak. Dalam pandangan Islam, setiap perbuatan kita itu akan dipertanggungjawabkan. Karena kita datang dari Allah, kita sudah membuktikan dengan akal bahwasanya Allah itu pasti ada dan Allah menciptakan kita. Kita pasti akan kembali kepada Allah. Maka setiap yang kita buat di dunia ini pasti akan kita pertanggungjawabkan saat kita kembali pada Allah. Maka apapun, kita tuh nggak punya kebebasan. Kok kita nggak punya kebebasan? Karena di dalam Islam sudut pandangnya berbeda dengan sekulerisme. Kalau sekulerisme mengatakan manusia bebas sebebas-bebasnya, sehingga ada banyak sekali yang mengatur kebebasan manusia dengan hak asasi gitu ya, dengan hak untuk berbicara, hak untuk berbuat, hak untuk berpendapat dan segala macam. Itu adalah untuk menjaga bahwa mereka tuh bebas banget gitu loh maksudnya. Tapi di dalam Islam manusia itu tidak bebas. Loh kok nggak bebas? Karena Abi dan Umi ketika sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita adalah hamba. Kalau kita adalah hamba, berarti kita punya Tuhan. Kalau kita punya Tuhan, berarti hidup kita tuh sebenarnya nggak punya kebebasan. Sebelum Tuhan kita nyuruh kita kan gitu sebenarnya. Tuhan, mohon maaf nih Tuhan, saya harus pakai baju kayak apa? Kamu pakai bajunya ini. Atau kamu gak usah pakai baju. Itu juga perintah, gitu kan ya. Artinya kita punya Tuhan. Nah ini sudut pandang ini yang berbeda. Nah sehingga ketika orang-orang Barat dengan pemikiran sekulerisme berusaha memaksakan pemikirannya, berarti sebenarnya mereka nggak toleran. Karena mereka maunya agar kita tuh mikir kayak mereka. Sementara kita punya pemikiran yang lain. Padahal kita juga baik-baik aja ngelihat mereka buka aurat. Karena kita tahu mereka bukan muslim. Karena mereka bukan muslim, ya mereka tidak memakai cara pandang dan persepsi yang islami gitu loh maksudnya. Nah, artinya ini adalah sesuatu yang pertama, cara pandang yang berbeda. Yang kedua, kalaupun kita mau mikir secara kampungan, kita juga bisa mikir gini, siapa lu mau ngatur-ngatur gue? Paham gak sih maksudnya? Lu bukan muslim, lu gak ngerti tentang agama Islam, tapi lu ngatur-ngatur agama Islam berdasarkan apa yang kamu pahami. Tadi maksain pendapatnya dia gitu loh maksudnya. Nah artinya kita yang melakukan aja fine-fine aja, dia yang melakukan repot. Jadi ibarat gini, suatu waktu Abi tuh, Abi kan Umi tahu ya, kalau Abi makan makanan yang enak, Abi tuh selalu mau sharing sama orang. Dan Umi kan tahu, bahkan teman-teman di ngaji itu kalau makan sama Abi tuh kadang-kadang merasa terintimidasi. Terutama si Fuad. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kalau Abi ngajak mereka makan, pasti Abi bilang, kamu harus pesan ini, kamu harus pesan ini. Karena ini yang enak. Serius deh, ini enak banget. Karena aku udah ngerasain. Jadi mereka tuh merasa kalau nggak pesan itu, terus merasa kayak salah gitu loh maksudnya. Sampai akhirnya Abi dikasih tahu, Lik, makanan itu adalah selera. Dan selera tuh nggak bisa dipaksa. Dari situ Abi menjadi sadar, ya udah selera tuh nggak bisa dipaksa. Bagi Abi, Umi itu adalah menarik bagi Abi. Tapi Abi nggak bisa maksa orang lain untuk bilang seperti itu gitu maksudnya. Bagi Abi menjadi seorang Muslim dan menjadi orang yang mendakwakan Islam itu adalah sesuatu yang bagi Abi ya sesuatu kehormatan bagi Abi. Tapi Abi kan nggak bisa maksa orang lain gitu maksudnya. Itu soalan selera, apalagi soalan agama, apalagi soalan keyakinan. Kita nggak bisa maksa orang. Kita bisa untuk memberitahu orang bahwa ini enak. Kita bisa untuk berpromosi bahwa Islam itu benar. Tapi kita nggak akan bisa untuk maksain Islam pada
kepada orang lain. Begitu pula dengan orang lain juga nggak bisa, dan harusnya nggak etis dong, dan nggak boleh dong untuk maksain cara berpikirnya kepada kita. Dan ini yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia, Masya Allah, yang terjadi adalah kita itu di dalam Islam diajarin banget bahwa kita nggak boleh maksa orang lain. Makanya di dalam Islam surat Al-Kafirun saja bunyinya lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, jadi kita nggak boleh memaksa, walaupun itu adalah pada orang-orang yang tidak seagama, walaupun kita pengen banget mereka tuh beragama Islam. Sebagaimana Abi nggak pernah maksa Mami dan Papi untuk masuk Islam, walaupun Abi pengen banget agar mereka beragama Islam. Nah, begitu juga dengan orang-orang yang di luar, harusnya juga gitu. Di Indonesia, Masya Allah, sangat toleran. Nggak pernah kita maksa orang-orang yang nggak pakai jilbab untuk pakai jilbab. Ataupun misalnya yang mereka yang ya orang-orangnya Abi yang seksi-seksi itu kayak pakaiannya seksi, kita nggak pernah minta mereka untuk pakai jilbab. Nah, tapi kemudian kadang-kadang orang ketika salah paham memaksakan angle-nya untuk kita. Gitu kan? Itu menurut Abi sebuah problem tersendiri. Dan ada lagi orang lain yang bilang gini, bahwasanya menggunakan hijab itu berarti tunduk pada laki-laki. Karena Islam itu adalah aturan yang sangat berpihak pada laki-laki, tidak berpihak pada perempuan. Berarti kami tidak mau diatur oleh laki-laki, karena itu kami tidak mau berhijab. Tubuh kami adalah milik kami. Kami tidak mau berhijab. Pokoknya supaya kami tidak ikut dengan laki-laki. Nah, itu gimana tuh kira-kira? Kalau ada kata-kata, Umi pernah nggak merasa bahwa ketika berhijab tuh karena disuruh laki-laki, dominasi laki-laki atas perempuan? Pernah nggak merasa begitu? Ada, memang pernah dengar aja sih, pernah dengar seolah-olah apa yang ada di dalam Islam itu semua berpihak kepada laki-laki gitu. Mungkin suka juga bercanda sama Abi gitu kan, ya enaknya jadi laki-laki gitu. Bisa nikah lagi ya gitu ya, terus bisa apapun yang terjadi, kalau ada yang salah tetap kita yang harus minta maaf gitu ya. Dalilnya gitu ya. Iya gitu ya. Masya Jadi Allah. Memang dalam hal kalau kita pakai logika manusia gitu, misalnya bisa jadi memang kok iya gitu, maksudnya logika kita yang maksudnya secara kelihatan di permukaan gitu kan. Tapi kalau kita berpikir mendalam lagi terkait dengan apa yang sudah Allah perintahkan ini, ya Masya Allah, Allah yang menciptakan kita pasti lebih tahu daripada kita manusia ciptaannya. Ketika memberikan aturan, misalkan kayak ketika kenapa sih harus menutup aurat gitu kan ya, itu kan kalau kita ibaratnya ngelihat dengan tadi persepsi yang Abi bilang gitu kan ya, jadi kalau kayak seolah-olah ketika seorang perempuan nutup aurat tuh image-nya perempuan Dikungkung. Yang nanti akan harus tunduk kepada istri gitu kan, dan nggak bisa suaminya gitu kan ya, dan nanti istilah di sini akan ibaratnya akan terdominasi ketika di rumah gitu kan ya. Jadi ya kalau seandainya misalkan suaminya yang nggak ngerti Islam ya bisa jadi gitu loh Bi. Jadi itu akan terjadi banget kalau seandainya si dan suaminya itu mau dia kerudungan atau dia nggak kerudungan tetap aja dia tertindas ya. Iya, benar. Jadi kalau ibaratnya kondisinya di mana-mana mau agama Islam atau nggak agama Islam, pada dasarnya sih namanya suami itu tetap adalah pemimpin ya Bia. Yeah. Tapi prakteknya itu yang memang akhirnya jadinya beda-beda. Nah kalau dalam Islam ketika suami istri itu adalah orang yang paham agama, ya posisinya pas gitu loh. Jadi ketika Umi memakai dalil Umi sebagai seorang istri, Abi memakai dalil sebagai seorang suami, jadi itu bisa klop gitu loh. Yeah. Tapi kalau enggak ya nanti akan ada ya keributan, kemudian masalah gitu loh. Tapi kalau seandainya kita pahami ya namanya rumah tangga itu kan ibaratnya kan harus ada pemimpinnya. Nah kalau seandainya Umi ibaratnya sebagai seorang istri juga berfungsi sebagai ibaratnya di atasnya Abi gitu kan. Sementara Abi secara ini adalah seorang pemimpin, ya ribut gitu loh maksudnya. Makanya kenapa dalam hal ini ada dalil-dalil yang seolah-olah tuh kesannya tuh kayak istri itu di bawah suami. Padahal ini adalah bisa jadi emang solusi gitu loh dari Allah supaya rumah tangga itu awet gitu. Ya Masya Allah. Jadi sebenarnya semua dikembalikan pada Allah ya. Iya. Artinya gini, balik lagi soal persepsi ya. Persepsi teman-teman yang menuduh bahwasannya kerudungan itu adalah bentuk dominasi daripada laki-laki terhadap perempuan karena mereka melihat masalahnya selalu dari laki-laki. Ya. Maka apapun yang dilakukan laki-laki pasti masalah. Kalau laki-laki memberikan sebuah masukan dibilang toxic masculinity kan gitu kan. Kalau misalnya laki-laki yang jadi korbannya mereka bilang itu sudah seharusnya. Jadi karena mereka melihat bahwasanya masalah itu cuma karena laki-laki. Karena penindasan terhadap
penindasan laki-laki terhadap perempuan, nggak ada masalah yang lain. Padahal mereka nggak lihat bahwasanya problem itu lebih daripada itu sebenarnya. Bahwasanya penindasan terhadap perempuan tuh bisa terjadi dalam agama apapun, bukan hanya dalam agama Islam. Bahkan di data-data membuktikan bahwasanya di rumah tangga di Amerika tuh justru lebih banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga tuh terhadap laki-laki daripada perempuan. Jadi perempuannya yang gebukin laki-laki gitu loh maksudnya. Artinya ya tidak melihat pada gender laki-laki atau perempuan, tapi pada persepsi apa yang dia pakai. Dan dalam persepsi orang-orang yang tadi menuduh bahwa ini adalah dominasi laki-laki terhadap perempuan, karena mereka ngelihatnya pada manusia, sementara kita ngelihatnya pada Allah. Berarti ketika Umi menaati Abi sebagai kepala keluarga, sejatinya Umi bukan menaati Abi, tapi sejatinya Umi menaati Allah gitu loh. Dan ketika Abi pun berbaik pada Umi, Abi menganggap bukan Abi berbaik pada Umi, tapi Abi melakukan perintah Allah gitu maksudnya. Sehingga ketika Abi berbaik sama Umi, dan which is Abi nggak pernah kan menyakiti Umi ya, mukul Umi kan nggak pernah kan ya sama sekali ya. Artinya ketika Abi baik pada Umi, Abi menganggap ini adalah sebagai suatu kewajiban yang Abi laksanakan, sehingga Abi nggak pernah minta rasa terima kasih pada Umi. Bilang dong makasih karena aku sudah ngasih kamu makan, nggak pernah. Kenapa? Karena ini adalah perintah Allah pada Abi, kewajiban Abi untuk Umi gitu maksudnya. Dan Umi juga sama ketika melakukan satu kewajiban itu, Umi bukan melihat itu sebagai kayak penghambaan terhadap Abi, tapi penghambaan terhadap Allah. Nah ini juga jadi kembali lagi, memang betul badan kita itu bukan milik kita gitu loh. Badan Umi bukan milik Abi, badan Abi bukan milik Umi, tapi badan Umi adalah milik Allah. Badan perempuan semuanya milik Allah. Maka betul Abi tidak berhak mengatur Umi, sebagaimana Umi tidak berhak mengatur Abi. Karena yang berhak mengatur kita hanyalah Allah. Nah itu cara pandang seorang muslim. Beda dengan cara pandang orang-orang yang mungkin bukan muslim. Kalau bukan muslim ya mereka bilang, ya badan saya adalah milik saya, gitu kan ya. Badan saya milik saya, terserah dong saya mau pakai apa aja. Tapi ya paradoks lagi, balik lagi. Ada orang pakai tank top, lalu pakai hot pants, tapi ketika diliatin, disuit-suitin ngamuk. Dibilangnya ini adalah bias gender, dibilangnya ini adalah pelecehan seksual, seksual harassment gitu kan ya. Mereka kemudian pakai baju seksi, tiba-tiba kalau dipegang-pegang orang mereka ngamuk gitu kan ya. Dan mereka bilang ya cuma boleh dilihat tapi nggak boleh dipegang lah. Ya gimana? Bikin aturan sendiri. Padahal yang memang dibalik semua itu kita tahu bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama punya fitrah. Laki-laki punya syahwat, perempuan punya syahwat. Laki-laki kalau ngelihat kayak gitu pasti menarik bagi laki-laki gitu kan ya. Dan perempuan ketika memang punya syahwat untuk dilihat juga kita tahu ada. Maka Islam sebenarnya nggak mengekang itu. Islam nggak mengekang perempuan punya keinginan untuk cantik gitu kan ya. Keinginan untuk untuk bisa dilihat, tapi dibatasin dan diatur. Dilihatnya oleh suaminya. Cantiknya untuk suaminya gitu kan ya. Dan bajunya bagus untuk suaminya gitu kan ya. Artinya disitulah kemudian Islam itu bagi Abi luar biasa. Dan balik lagi, syariat itu cuma ibarat batang dan daun. Sedangkan buahnya itu adalah sesuatu setelah kita melaksanakan syariat. Seperti tadi Umi bilang bahwasanya apa buah kita setelah melaksanakan syariat? Ya kita setidaknya merasa banget bahwa sampai di titik ini kita bisa bertahan menjadi keluarga itu hanya karena syariat. Kalau nggak ada syariat, kita pasti udah ribut panjang dan ribut besar gitu kan ya. Artinya syariat ini yang menyelamatkan manusia. Syariat ini yang cocok dengan manusia. Balik lagi ke sudut pandang. Kalau memang kita seorang muslim dan kita menganggap bahwa kita itu adalah hambanya Allah, maka hamba itu tidak punya sebuah pilihan. Hamba itu dikasih oleh Allah aturan-aturannya kayak apa. Dan balik lagi ya, semua tadi yang sudah kita bahas itu memang semuanya balik lagi di sini. Jadi kalau misalnya masih ada persepsi pada diri kita khawatir, takut berhijab, nanti dianggap orang apa dan seterusnya, berarti yang diperbaiki bukan bajunya dulu memang, tapi yang diperbaiki adalah isi kepalanya, referensinya, persepsinya. Dan sebagai penutup teman-teman sekalian, mungkin ada di antara kita yang bilang bahwasanya, wah kalau gitu saya harus ngaji dulu sebelum saya nutup aurat. Ngaji itu harus mau nutup aurat nggak nutup aurat. Umi sudah segini juga tetap masih ngaji, gitu kan ya. Abi sudah segini juga tetap masih ngaji. Artinya kalau kita sudah mau menutup aurat, insya Allah pemikiran kita tuh diubah, akan dimudahkan oleh Allah. Artinya yakin aja dulu, tutup aurat aja dulu, insya Allah akan dimudahkan. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, satu kebaikan akan mengantarkan pada kebaikan-kebaikan yang lain. Sementara menunda satu kebaikan, itu seperti meneruskan keburukan-keburukan. Walau lebih swab, ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Di sebelah saya ada ownernya Hijab Ali
Alila. Dan sebelahnya ownernya hijab Alila ada sopirnya hijab Alila. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kalian bertiga ini kawan seatap? Apa? Sahabat taat? Selamat datang di Kosidatu. Wah, gila ini sih Koji abis. Iya, bagus banget ya. Pertama, Ica Kalista, anak baru hijrah yang selalu mempertanyakan kenapa orang tuanya nggak pernah mendukung proses hijrahnya. Orang tua gua tuh gitu, Ji. Itu gimana? Kurang support sama anaknya hijrah. Ini nih kalau gue cerita mau ikut pengajian ke masjid sama lo, wah disangka dicuci otak gue. Lihat, kenapa sih nggak lo aja? Nggak mau, Bu. Saya tuh nggak bisa, Bu. Cari yang lain aja. Nah, kalau nggak ibu aja. Lalu Safira, mahasiswa yang pendiam dan gak pedean. Nah, yang ini Jihan. Orang-orang bakal ngira kalau dia adalah yang paling solihah dan paling lurus hidupnya di antara teman-temannya. Salat yuk. Tapi